Jadi masih banyak yang bingung ternyata terkait kekuatan uang rupiah sama rupiah. Padahal udah aku jelasin terkait kayak misal 200 rupiah di Indonesia dapat apa, di India juga dapat apa. Tapi masih banyak yang bahas tentang daya belinya. Oke, sekarang tak jelasin tentang daya belinya yang mungkin biar kalian lebih paham kita pakai produk yang sama-sama ada di Indonesia sama di India ya. Sebelum itu aku mau jelasin, 1 rupiah sama dengan kurang lebih 200 rupiah. Nah, secara angka sebenarnya dua mata uang ini yang ada di Indonesia sama India, rupiah sama rupiah, itu sama-sama nggak ada harganya. Karena 1 rupiah di India itu nggak dapat apa-apa. Begitupun di Indonesia, 200 rupiah nggak dapat apa-apa. Oke, sekarang kita lihat perbandingannya ke dolar. 1 dolar berapa rupiah sih? 1 dolar katakan sekarang 16.000. Nah, 1 dolar itu berapa rupiah? 1 dolar itu sekitar 83 rupiah. Nah, 83 rupiah ini kalau dikonversikan ke rupiah jatuhnya juga 16.200. Sedangkan sekarang nilai tukar dari dolar ke rupiah aja 16.300. Artinya perbedaannya tuh tipis banget, cuma 100 rupiah. Oke, sekarang tenang, kita bandingkan dengan produk yang ada di Indonesia sama yang ada di India. Misal, yang ada di pikiran gue tuh selalu ada Starbucks karena itu ada di dua-dua negara ini. Starbucks itu punya produk namanya Java Chip Frappuccino. Indonesia itu harganya sekitar 58.000 sampai 60 ribuan. Katakanlah kita buletin di angka 60 ribuan. Nah, apakah misal kalian punya uang cuma 60 ribu ini terus kalian ke India bisa beli Starbucks? Bisa, karena daya belinya sama. Di India produk Java susah banget ngomongnya. Di India produk Java Chip Frappuccino itu harganya juga 300 rupiah, alias kalau dikonversi ke rupiah itu 60 ribuan. Intinya sama, dua produk kopi ini harganya 60 ribuan di Indonesia sama di India. Masih bingung, kita pindah ke H&M, misal baju H&M di Indonesia katakanlah yang kaos biasa itu harganya misal 200 ribuan. Kalau kalian punya 200 ribu nih ke India pengen beli baju H&M, bisa nggak? Bisa, karena di sini baju H&M kaos harganya juga 1.000 kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 200 ribuan. Terus ada yang bilang, tapi kalau misalkan kita beli telur di India kita bisa lebih dapat banyak karena di India itu harga telur cuma sekitar 1.000-an satu biji, sedangkan di Indonesia itu sekitar udah 2.000-an satu biji. Nah kak, kalau kayak gitu berarti daya belinya lebih kuat rupiah dong, karena kalau kita punya uang 2.000 kita bisa dapat telur 2 di India, tapi di Indonesia kita cuma dapat telur 1. Itu dia yang aku jelaskan kemarin. Poinnya di sini adalah bahan sembako atau grocery di India itu murah, bukan berarti mata uangnya lemah. Kenapa? Karena kalau dibandingin ke dolar, Indonesia sama India itu sama-sama di angka 16.200, 16.300 tadi. Dan produk-produk yang lainnya pun sama gitu. Tapi kalau untuk bahan makanan pokok, emang di India ini murah. Di gimana ini tuh nggak bisa disangkal, emang murah produknya. Jadi kalau misal kalian bilang, gue punya duit 1 juta ini bisa belanja apapun di India karena bahan pokok murah, sayuran murah. Iya, kalau kalian setiap hari belanjanya bahan makanan mentah terus. Kalau kalian makan di kedai, kalian beli baju, beli apa, harganya bakal jatuhnya sama. Karena kalau kalian makan di restoran pun, itu tuh harganya ya udah mulai dari 30 ribuan, 25 ribu seenggaknya. Beli baju harganya sama. Properti apalagi di sini tuh beli rumah tuh mahal banget, beli tanah mahal banget. Jadi bukan berarti kalau harga pokoknya murah itu mata uangnya lemah, bukan kayak gitu sih menurutku, karena emang di sini bahan pokok yang murah aja. Semoga kalian mengerti.